Kita bahas Kaisar Dewa Api Xiaoyan. Ini adalah lanjutan dari Kaisar Api Xiaoyan yang telah berhasil mengalahkan Xuandi. Tapi kemudian Xiaoyan meninggal dalam hal itu karena dia telah menghancurkan dirinya sendiri. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di wilayah api yang tidak berujung terlihat sangat makmur karena di bawah kepemimpinan dari 4 istri Xiaoyan, yaitu Cailin, Sun Er, Yun Yun, dan juga Mu Yingying. Tempat ini benar-benar damai. Tiba-tiba saja suasana yang damai ini berubah ketika semua orang di wilayah api yang tidak berujung mendengar suara gemuruh yang sangat keras dari arah langit. Awan biru dan tenang di sana tiba-tiba bergejolak. Fluktuasi energi juga terasa tidak sedamai sebelumnya. Hal itu membuat semua orang keluar dari dalam rumahnya dan kemudian melihat ke arah langit lalu mengatakan apa sebenarnya yang telah terjadi. Fluktuasi energi ini benar-benar kuat. Apakah ada musuh yang akan datang? Cailin dan juga yang lainnya kini keluar dari dalam istana. Mereka menatap langit dan menemukan bahwa sebenarnya suara berasal dari tempat Xiaoyan menghilang ketika dia memusnahkan Ren Yuanxi atau Xuandi. Tiba-tiba saja krah! Langit mulai terbelah, energi yang dahsyat meluap dari dalamnya, membuat jutaan manusia di wilayah api yang tidak berujung, bahkan di tempat lain gemetaran. Di bawah kekuatan semacam ini, mereka semuanya hanya seperti seekor semut. Sun Er tiba-tiba saja berbicara dengan mata berbinar. Apakah kakak Xiaoyan akan kembali? Mu Yingying menimpali. Apakah itu benar-benar dia? Yun Yun juga mengatakan sudah 1 tahun kita tidak bertemu dirinya setelah dia meledakkan diri sendiri. Akhirnya, apakah dia telah bangkit? Cailin kemudian mengatakan, daripada kita menebak-nebak lebih baik kita menemui King Yuan yang selama ini telah menjaga langit siang dan malam. Mungkin dia akan tahu retakan di langit muncul karena apa. Apakah itu Xiaoyan atau bukan? Ketiga istri Xiaoyan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tidak butuh waktu yang lama mereka berempat melesat ke arah langit untuk bertemu dengan King Yuan yang sudah menjaga langit itu siang dan malam selama 1 tahun penuh. Sesampainya di langit, Cailin bertanya, King Yuan, apa yang telah terjadi? Yun Yun juga mengatakan, kenapa langit tiba-tiba terbelah? Apakah Xiaoyan akan datang? King Yuan terdiam sejenak dan kemudian dengan raut wajah bersedih dia menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, aku juga tidak tahu. Sudah 1 tahun aku berada di dalam tempat ini. Bahkan diriku tidak pernah berhenti melantunkan mantra-mantra kebangkitan, tapi tetap saja tidak bisa membangkitkan Xiaoyan. Seolah langit, tempat Xiaoyan mengorbankan dirinya tidak mengizinkan aku mengirimkan kekuatan mantra kebangkitan ini. Tidak lama kemudian Raja Naga Emas, Kaisar Iblis, Dewa Kuno Tose, Guru Yao Lao, dan juga yang lainnya pun, termasuk Xiao Xiao dan juga Xiaolin telah muncul. Mereka cukup bingung saat melihat ekspresi dari kelima wanita ini. Tidak satu pun dari mereka yang berani untuk berbicara. Namun Xiao Xiao tiba-tiba memberanikan diri untuk bertanya pada ibunya, yaitu Cailin, ibu. Apakah ayah benar-benar tidak akan kembali lagi? Lalu retakan apa yang berada di langit ini? Apakah akan ada makhluk jahat yang muncul? Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Cailin memandang putrinya Xiao Xiao dan dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, ayahmu pasti kembali. Aku tidak merasakan adanya fluktuasi jahat dari retakan yang berada di langit. Tidak lama kemudian ibu dari King Yuan juga telah muncul bersama dengan ayahnya. Menyaksikan kemunculan dari kedua orang tuanya ini, King Yuan pun tiba-tiba bertanya, Ibu, kenapa kekuatan mantra kebangkitan malaikatku tidak bisa membawa Xiaoyan kembali? Apakah aku gagal menggunakan mantra malaikat? Apakah aku gagal sebagai seorang ratu malaikat yang bahkan aku tidak bisa menghidupkan kembali dirinya? Ibu dari King Yuan memandang putrinya yang bersedih dan dia kemudian berbicara sambil tersenyum. Dasar gadis bodoh, bagaimana bisa kau membangkitkan seorang dewa sementara dirimu hanyalah makhluk kecil di hadapan sang dewa? Tapi kau tidak perlu bersedih. Firasatku mengatakan Xiaoyan tidak mati dengan mudah dan dia pasti akan kembali. Retakan di langit ini mungkin hanyalah salah satu pertanda saja. Mendengar kata-kata dari mantan Ratu Malaikat alias ibu dari King Yuan ini membuat Cailin dan juga semuanya terlihat tenang. Berarti masih ada harapan bahwa Xiaoyan akan kembali. Tidak lama kemudian seluruh langit kembali bergejolak. Awan hitam berkumpul dengan cara yang tidak biasa. Tekanan energi yang dahsyat kembali dipancarkan dari retakan di langit itu. Hal ini bahkan membuat Cailin kemudian berteriak, semuanya segera turun dari udara. Tekanan ini akan bisa menghancurkan tubuh kita. Tanpa basa-basi lagi mereka semua turun dari udara. Tekanan di langit semakin menakutkan. Awan hitam mulai terbentuk dan kemudian memancarkan petir-petir yang mengguncang seluruh dunia.
Pemandangan ini mengakibatkan raut wajah semua orang ketakutan. Baru pertama mereka menyaksikan sebuah fenomena yang tidak biasa seumur hidupnya. Hujan tiba-tiba turun dari langit, membasahi raut wajah semua orang yang berada di bawah sana, dan kemudian membuatnya nampak kebingungan karena air hujan ini rasanya hangat dan penuh dengan energi. Xiao Xiao yang berada di samping dari Cailin tiba-tiba saja merasakan energi yang cukup familiar dan berkata, "Ibu, sebenarnya ini adalah..." Cailin hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan dari celah di langit. "Wah!" Semburan api yang dahsyat pun mulai muncul dan berkobar dengan cara yang luar biasa. Semua mata terfokus pada api yang berkobar di langit itu. Semua mata berbinar, penuh kebahagiaan ketika menyaksikan hal ini. Air hujan mulai mereda, awan hitam mulai memudar. Retakan di langit sepenuhnya telah tertutup. Api yang menyala di langit juga mulai meredup. Tidak lama kemudian sosok manusia berpakaian hitam dengan tubuh penuh kobaran api berdiri di atas langit, memandang semua orang yang berada di bawah sana dengan senyuman yang indah, penuh kebahagiaan. Kekuatan terpancar dari dalam tubuhnya seolah-olah membuat makhluk-makhluk di dalam tempat ini hanya seperti seekor semut. Dia secara perlahan turun dari udara. Orang-orang tiba-tiba saja berkata, "Itu adalah Kaisar Dewa Api. Itu adalah Tuan Xiaoyan. Tuan Xiaoyan telah kembali. Pemimpin wilayah api telah pulang." Suara-suara isak tangis penuh kebahagiaan bergema di dalam tempat ini. Xiaoyan yang telah menginjakkan kakinya di altar api abadi. Dia kemudian memandang semua orang di hadapannya sambil berbicara. "Apa kabar kalian semuanya? Lama tidak bertemu." Sun Er menjadi orang pertama yang langsung berlari dan dia pun memeluk Xiaoyan sambil berkata, "Kakak Xiaoyan, akhirnya kau kembali juga. Sun Er tahu bahwa kau tidak akan mengecewakan kita semuanya." Mu Yingying juga berlari, lalu dia memeluk Xiaoyan sambil memukul dadanya dan berkata, "Dasar suami bodoh, kemana saja kau ini? Apakah kau tidak tahu kalau aku, kakak Sun Er, kakak Cailin, dan kakak Yun Yun mengkhawatirkan dirimu selama ini?" Yun Yun hanya memandang Xiaoyan dengan mata berbinar dan dia berkata, "Xiaoyan, aku tahu bahwa kau pasti akan pulang." Sementara Cailin, dia mengusap air mata di pipinya. Dan kemudian wajahnya kembali berubah menjadi dingin, lalu berbicara, "Kemana saja kau sialan? 1 tahun tidak ada kabar. Jangan pulang sekalian." Meskipun Cailin mengatakan hal ini, tapi di dalam hatinya sangat rindu. Hanya gengsi saja ingin mengungkapkan kerinduan tersebut. Memang beda istri yang satu ini, galak dan dingin di luar, padahal hangat dan lembut di dalam hati. Benar-benar istri idaman. Xiao Xiao dan juga Xiaolin kali ini mendekat lalu memeluk Xiaoyan karena mereka berdua juga merindukan ayahnya. Xiao Xiao kemudian berkata, "Ayah, kenapa kau lama sekali baru kembali?" Xiaoyan memandang putra dan juga putrinya ini lalu mengatakan, "Xiao Xiao, Xiaolin, kekuatan kalian berdua tidak mengecewakan." Xiaolin kemudian menimpali, "Ayah, saat kau menerobos ke level dewa, garis keturunan di dalam tubuh kita juga meningkat secara signifikan dan kita langsung bisa menembus level reinkarnasi." Xiaoyan kemudian tertawa. "Enak sekali jadi kalian. Tidak perlu bersusah payah melakukan pelatihan. Sudah menembus kekuatan seperti itu." Xiaoyan kemudian memandang Dewa Kuno Tause, Raja Naga Emas, leluhur Xiao Tianming, Guru Yalau sambil mengatakan, "Guru dan para senior, kita berjumpa kembali." Raja Naga Emas pun tertawa. "Bocah sialan, kau benar-benar orang yang sangat membanggakan. Tidak salah aku menjadikanmu seorang murid." Dewa Kuno Tause pun menimpali, "Siapa dulu guru pertamanya?" Yalau kemudian, "Para senior, sudahlah, tidak perlu berdebat. Aku adalah guru pertama Xiaoyan." Mendengarkan hal seperti ini membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. King Yuan kemudian berkata pada Xiaoyan, "Xiaoyan, mantra kebangkitanku selalu tertolak oleh energi aneh yang berada di langit. Bagaimana kau bisa bangkit kembali?" Semua orang pun memandang Xiaoyan dan ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Xiaoyan mulai berbicara, "King Yuan, kenapa aku bisa kembali bangkit? Semua itu juga tidak terlepas dari mantra kebangkitan milikmu. Pada saat itu, tubuhku hancur lebur, jiwaku sudah tercerai-berai. Bahkan kekuatan api abadi dan juga api keabadian seolah tidak berfungsi. Tiba-tiba saja muncul sebuah cahaya keemasan yang langsung menyinari jiwaku yang hancur. Meskipun cahaya keemasan ini tidak terlalu kuat, tapi telah membawa sedikit harapan.
Pada saat itulah kekuatan api abadi dan juga keabadian yang seolah tidak berfungsi bisa kembali aktif. Secara otomatis jiwaku yang telah tercerai-berai mulai bersatu kembali dan membutuhkan waktu selama 2 bulan untuk benar-benar menyatu dengan sempurna. Setelah itu aku mencoba membentuk tubuh fisikku kembali. Semenjak aku menguasai tulang Dewa Naga, aku mengetahui metode untuk membentuk tubuh fisik tanpa harus menemukan tubuh yang lain sebagai wadahku. Saat itulah aku mempraktekkan metode ini. Jiwaku terkurung dalam telur emas. Secara perlahan tubuh fisikku mulai terbentuk. Dimensi dari ruang tersebut merupakan sesuatu yang cukup aneh. Rasa-rasanya 1 hari di dunia luar itu sama dengan 1 tahun di dalam dimensi itu. Setelah 3 bulan waktu luar, akhirnya tubuhku benar-benar sempurna dan aku keluar dari dalam telur emas. Saat itu aku mencoba keluar dari dalam dimensi aneh itu, namun tidak bisa dan rasanya ada kekuatan penghalang yang luar biasa. Mungkin kekuatan inilah yang telah menahan dan juga menolak kekuatan mantra kebangkitan milikmu, King Yuan. Cailin kemudian bertanya, lalu apa selanjutnya yang kau lakukan? Zhou Yan kembali menjelaskan, saat itu aku berpikir mungkin kekuatanku tidak mencukupi untuk bisa keluar dari dalam dimensi yang aneh itu. Aku mulai mencari esensi dari Xuandi yang telah hancur dan untungnya berhasil mengumpulkan hal itu, lalu memurnikan esensi tersebut. Pada akhirnya aku memiliki kekuatan api suci peringkat pertama. Zhou Yan melambaikan tangannya dan menunjukkan api yang berwarna putih susu. Dewa kuno Tause kemudian mengatakan, ini benar-benar api suci peringkat pertama. Bocah sialan, sebagai gurumu aku hanya memiliki api peringkat kedua, namun kau bisa memiliki api peringkat pertama. Zhou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia melanjutkan perkataan. Setelah aku memurnikan esensi dari Xuandi dan memiliki api peringkat pertama ini, aku bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhku meningkat pesat dan juga stabil di ranah Dousen atau Dewa Perang tahap awal bintang 9. Aku mencoba kekuatan ini dan mampu membuat retakan pada dimensi yang aneh itu. Sebelum aku keluar, aku teringat dengan Nanan. Saat jiwaku hancur, esensi Nanan yang dia berikan padaku juga ikut hancur. Namun aku bisa merasakan bahwa Nanan tidak menghilang. Aku pun mulai mencoba untuk mencari serpihan esensinya dan kemudian berhasil menemukan setitik serpihan dari Nanan itu. Dengan begitu mungkin aku bisa membangkitkan Nanan di masa depan nanti. Hanya butuh metode yang tepat untuk membuat Nanan kembali. Yunki yang berada di dalam tempat ini sangat senang ketika mendengar bahwa Nanan bisa dihidupkan lagi. Dia adalah roh dari senjata peringkat pertama di dalam dunia 1000 besar, yaitu teratai kekacauan. Zhou Yan menarik nafas dalam-dalam dan kemudian dia berkata, karena aku sudah kembali maka 3 hari lagi aku akan mengadakan pesta pernikahan yang megah dengan keempat istriku dan kalian semuanya bisa makan sepuasnya. Mendengarkan hal seperti ini, sorak-sorai kegembiraan bergema di wilayah api yang tidak berujung. Zhou Yan kemudian berkata kembali, semua orang sudah boleh pulang ke rumah masing-masing. Semua orang pun menganggukkan kepalanya dan kemudian membubarkan dirinya. Xiao Yixian yang juga ada di tempat ini, semenjak tadi dia hanya terdiam memandang Zhou Yan dengan mata yang berbinar penuh dengan kebahagiaan. Dan kali ini Xiao Yixian juga cukup iri ketika dia menyaksikan Zhou Yan bercengkerama dengan keempat istrinya. Pada saat Xiao Yixian akan pergi, Zhou Yan tiba-tiba saja berkata, Xiao Yixian, tunggu. Hal ini membuat Xiao Yixian menoleh dengan mata yang berbinar. Zhou Yan kemudian melihat pada 4 istrinya. Hal itu membuat Cailin, Sun Er, Mu Yingying dan juga Yun Yun menganggukkan kepalanya. Zhou Yan pun mulai mendekat dan kemudian dia berkata, Xiao Yixian, maukah kau jadi istriku? Ketika Zhou Yan melamar Xiao Yixian di depan 4 istri, para guru dan juga yang lainnya, tidak ada yang berani protes. Bagaimanapun juga Xiao Yixian merupakan sosok yang penting di dalam hidup dari Zhou Yan. Dia selalu menemani dan juga melindungi ketika Zhou Yan masih lemah di dalam benua Doqi saat itu. Xiao Yixian ragu sejenak. Dia kemudian melihat pada 4 istri Zhou Yan seolah meminta restu dari mereka. Keempat istri Zhou Yan hanya bisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Xiao Yixian kemudian memeluk Zhou Yan sambil mengatakan, sudah sejak lama aku menantikan hal ini. Kenapa kau baru peka sekarang? Zhou Yan kemudian menimpali.
semua itu membutuhkan waktu yang tepat. Karena kau sudah setuju, mari kita adakan pesta pernikahan yang paling megah. Xiao Yuxian menganggukkan kepalanya dengan penuh kebahagiaan. Detik berikutnya Xiao Yan melihat King Yuan dan bertanya, King Yuan, apakah kau masih bisa menggunakan mantra kebangkitan? King Yuan mengangguk iya. Memangnya kau ingin membangkitkan siapa? Xiao Yan menimpali, pokoknya ada. Kalian tunggu di dalam istana saja. Aku akan menjemput orang yang harus dibangkitkan ini. Semua orang pun penasaran dengan siapa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Tak ingin membuang waktu, Xiao Yan pun menghilang seketika. Dia kemudian muncul di sebuah tempat yang kacau. Tempat ini tidak lain merupakan medan perang kuno. Tempat dari Ren Yuanxi sebelumnya bersembunyi dengan meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan mulai memejamkan mata mengedarkan persepsi jiwa untuk menemukan jasad seseorang. Akhirnya dia tersenyum sambil berkata, akhirnya aku bisa menemukanmu. Tanpa ragu dia melesat dan menemukan dua jasad yang masih utuh tergeletak di dalam sebuah peti mati kristal. Xiao Yan kemudian berbicara, lama tidak berjumpa. Untungnya Xuandi tidak merusak tubuh kalian. Dan orang yang berada di dalam peti mati ini tidak lain merupakan Yueru dan juga Dewi Chang'e. Tanpa ragu lagi Xiao Yan melambaikan tangannya, menyimpan dua peti mati itu ke dalam cincin penyimpanan. Dia membawa kembali peti mati ini ke wilayah api yang tidak berujung. Xiao Yan kemudian masuk ke dalam istana, di mana sang Raja Naga Emas, King Yuan, dan juga yang lainnya masih berada di dalam tempat itu. Melihat kemunculan dari Xiao Yan, Raja Naga Emas pun bertanya, Xiao Yan, sebenarnya siapa yang kau cari? Tanpa ragu Xiao Yan melambaikan tangan dan dua peti mati pun muncul. Bu Yingying kemudian mengatakan, Yueru dan Dewi Yaoji juga berkata, Chang'e? Xiao Yan kemudian bertanya, Sun Cailin, apakah kalian masih menyimpan jasad dari leluhur Xiao Tian Yuan, leluhur Xiao Yuntian, dan juga para senior yang lainnya? Sun pun menganggukkan kepalanya dan juga menjawab, iya, kita masih menyimpan di dalam peti yang telah ditinggalkan oleh Xuandi. Xiao Yan pun berkata, tolong ambilkan mereka, biar bisa dibangkitkan juga. Tak berapa lama, 9 peti mati telah diambil oleh orang utusan Sun Mereka yang berada di dalam peti mati itu, 8 merupakan reinkarnasi dari Yuan Tian, dari berbagai generasi, dan salah satunya adalah Xiao Tian Yuan, yang merupakan leluhur agung dari klan Xiao. King Yuan ketika melihat hal ini, kemudian dia mengatakan, Xiao Yan, mereka sebelumnya berada di kekuatan dewa. Mungkin aku tidak bisa menghidupkan senior Xiao Tian Yuan, senior Dewa Bunga, senior Dewa Bulan, dan juga yang lain. Xiao Yan hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku hanya membutuhkan kekuatan mantra kebangkitanmu. Sisanya serahkan padaku. Bisakah kita mulai sekarang? King Yuan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mulai memejamkan mata dan menyatukan kedua telapak tangan. Pada akhirnya, boom! Sayap malaikat berwarna ungu berjumlah 12 kini telah muncul. King Yuan mulai melantunkan mantra-mantra kebangkitan. Sayap malaikatnya bergetar, memancarkan sinar cahaya terang yang kemudian ditembakkan pada 11 peti mati yang berada di hadapannya. Tidak lama kemudian 3 peti mati mulai menunjukkan sebuah reaksi. Yueru bangkit, Dewi Chang'e bangkit, Xiao Yuntian bangkit. Yueru kemudian bergumam, di manakah aku berada? Bukankah aku sudah mati? Xiao Yuntian kemudian juga mengatakan, bocah Xiao Yan, bagaimanakah situasinya saat ini? Kali itu aku mati di tangan Ren Yuanxi sialan. Di manakah orang itu berada biar aku hajar dirinya? Semua orang hanya terdiam dan kemudian Xiao Yan mengatakan, leluhur tenanglah, orang itu sudah mati. Xiao Yuntian, apa? Mati? Siapa yang mengalahkannya? Xiao Yunming kemudian berbicara, kakak, kau baru saja kembali dibangkitkan. Kenapa harus menjadi cerewet seperti ini? Kau tenang saja, semuanya sudah diatasi oleh Xiao Yan. Xiao Yuntian kemudian dia berkata dengan kaget, apa? Xiao Yan, kau? Xiao Yan pun hanya tersenyum dan juga menganggukkan kepalanya. Xiao Yuntian kembali mengatakan, adakah yang bisa menjelaskan padaku bagaimanakah Xiao Yan bisa mengalahkan Ren Yuanxi? Xiao Yan kemudian berkata, senior, tenanglah. Ren Yuanxi memang sudah tewas dan aku bahkan sudah mengekstrak esensinya. Aku kebetulan mendapatkan bantuan yang tidak terduga supaya bisa mengalahkan Ren Yuanxi dalam pertarungan terakhir level dewa. Bahkan kekuatanku saat ini sudah menjadi level dosen atau dewa perang tahap awal, bintang 9. Xiao Yuntian, apa? Kau mencapai level dewa perang?
Zhao Yunming pun menimpali. Kakak, sudahlah, berisik sekali kau ini. Seperti bukan kakakku saja. Zhao Yuntian, aku hanya terkejut saja. Sepertinya aku mati belum lama, tapi semuanya sudah berubah. Zhao Yan, kau benar-benar monster. King Yuan kemudian mengatakan, Zhao Yan, mantra kebangkitanku seolah tidak memberikan respon pada 8 peti mati ini. Apa yang harus kita lakukan? Zhao Yan hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali, tenang saja, serahkan ini padaku. Zhao Yan kemudian mengedarkan kekuatan dewa di dalam tubuhnya, yang kemudian hal itu mulai menyelimuti 8 peti mati yang lainnya. Dia juga melambaikan tangan, membuka ruang dimensi lain tanpa ragu. Zhao Yan mengirimkan 8 peti mati itu ke dalam dimensi tersebut demi memelihara 8 orang ini supaya mereka bisa dibangkitkan kembali di masa depan. Setelah itu Zhao Yan mulai menutup kembali dimensinya dan berkata, kita hanya tinggal menunggu kebangkitan mereka saja. Karena semua sudah diatasi, mari buat persiapan untuk pesta pernikahan. Mendengarkan hal ini, semuanya pun mulai bergegas untuk membuat persiapan pesta pernikahan Zhao Yan yang akan diadakan esok hari. Waktu pun berlalu dengan cepat. Esok hari juga telah tiba. Ini merupakan hari pernikahan Zhao Yan dengan kelima istrinya. Altar api abadi sudah dipenuhi oleh banyak orang yang hadir dari berbagai penjuru dunia. Pernikahan orang nomor 1 di dalam dunia ini memang menarik perhatian semua orang. Zhao Yan, dia menggunakan jubah hitam kebanggaan, duduk bersila di dalam ruangannya. Dewa kuno Tose dan juga Raja Naga Emas pun muncul, membuka pintu kamar di Zhao Yan ini. Dan kemudian sang Raja Naga Emas pun mengatakan, bocah sialan, kau mau menikah? Masih santai saja kau di sini. Ayo. Kelima istrimu sudah menunggu di altar api abadi. Zhao Yan bangkit dan kemudian mereka bertiga menghilang bersama-sama dari ruangan ini. Tidak lama kemudian Zhao Yan sudah muncul di altar api abadi, membuat banyak orang yang melihatnya pun terkagum-kagum. Sebelum menjalankan pesta pernikahan ini, Zhao Yan mulai mengatakan pada semuanya, "Kuucapkan selamat datang pada kalian semua. Terima kasih sudah menghadiri pesta pernikahanku dengan kelima istriku. Karena kalian sudah berkumpul, biarkan aku bercerita sedikit tentang apa yang telah terjadi pada dunia ini. Surga yang hilang adalah surganya para dewa. Yuan Tian dan juga Xuandi adalah dua dewa di dalam tempat itu. Yuan Tian merupakan penjaga kekuatan dewa, sementara Xuandi merupakan roh api suci peringkat pertama, dan Nan adalah roh senjata ilahi peringkat pertama. Mereka bertiga awalnya hidup damai di surga yang hilang. Namun entah apa yang telah terjadi, sifat Xuandi berubah drastis. Dia menjadi makhluk paling serakah di dalam dunia dan ingin mencaplok surga yang hilang. Jika aku tidak salah tebak, mungkin ini ada hubungannya dengan ras jahat asing. Keserakahan Xuandi untungnya telah ditemukan oleh Nan dan juga Yuan Tian. Mereka akhirnya bertarung. Xuandi kalah. Tubuhnya terbagi menjadi 3, yaitu Ren Yuanxi, Di Yuanxi, dan Tian Yuanxi. Karena ambisinya yang besar, Ren Yuanxi menghilangkan ingatan dari Di Yuanxi dan juga Tian Yuanxi supaya mereka bertarung satu sama lain. Yang kemudian setelah benar-benar kuat, Ren Yuanxi akan melahap keduanya dan mengembalikan kekuatan dewa di dalam tubuhnya. Selain itu, Ren Yuanxi telah membuka sebuah tempat yang bernama Medan Perang Kuno. Tempat itu dia gunakan untuk menghilangkan seluruh kekuatan dewa yang berada di dalam dunia ini, bahkan juga mengalahkan Dewa Bulan dan juga Dewa Bunga, serta para dewa yang lainnya. Hal inilah yang menyebabkan semua orang di dunia sulit mencapai level kekuatan dewa. Namun aku sudah mengurus hal itu, dan semoga kelak di masa depan kalian bisa mencapai level dewa. Dan perlu kalian tahu, level dewa itu sendiri dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap awal, menengah, dan juga puncak. Tiap tahapannya masih dibagi menjadi 9 bintang. Berusahalah dengan keras supaya bisa mencapai level dewa. Untuk Dewa Bulan dan juga yang lain, sekarang mereka dalam pemeliharaanku dan masih membutuhkan waktu untuk bisa kembali bangkit ke dalam dunia ini. Karena semuanya sudah beres, mari kita adakan pesta pernikahan untuk merayakan pernikahanku dengan kelima istriku ini. Sorak-sorai pun memenuhi tempat tersebut. Acara dari pesta pernikahan benar-benar megah. Namun tiba-tiba saja langit mulai menghitam. Fluktuasi energi yang dahsyat mulai menyebar. Zhao Yan yang duduk di singgasana menyipitkan matanya, sementara wajah para istri Zhao Yan menegang, merasakan fluktuasi yang sangat jahat.
Yunki tiba-tiba saja berkata, makhluk itu telah kembali. Cailin kemudian bertanya pada Xiaoyan, makhluk apa itu sebenarnya? Apakah kau mengetahui tentang hal itu? Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berbicara, apakah kau masih ingat ras jahat asing? Kelima istri Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian Xiaoyan pun kembali menimpali. Itu adalah kelompok lain dari ras jahat asing. Aku benar-benar ingin tahu wilayah mana yang akan diserang oleh makhluk ini. Sun Er kemudian berkata, kakak Xiaoyan, apakah kau bisa melihat makhluk itu akan menyerang daerah mana? Xiaoyan kemudian tersenyum dan dia pun berbicara, iya, aku bisa. Aktifkan kekuatan mata dewa. Tidak lama kemudian sebuah fluktuasi energi dikeluarkan dari dalam dahi Xiaoyan. Hal itu memancar ke arah langit dan kemudian sebuah gambar pun kini muncul di langit menunjukkan wajah dari seorang Muchen. Kelima istri Xiaoyan ketika melihat wajah itu, mereka hanya bisa berkata, siapa itu sebenarnya? Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sementara Xiao Xiao tiba-tiba saja mengatakan, ayah, itu adalah Muchen. Xiaoyan pun melihat pada Xiao Xiao sambil berbicara, apakah kau mengenal pemuda itu? Xiao Xiao melihat pada ayahnya dan dia pun menimpali, ayah, apakah kau ingat ketika dirimu dan juga kakek guru memerintahku menjalankan sebuah misi? Muchen adalah kekasih dari Luoli yang berasal dari klan Dewa Luo. Mendengarkan kata-kata dari Xiao Xiao ini membuat Xiaoyan kemudian berkata, ternyata itu adalah dia. Cailin kemudian melihat pada Xiaoyan sambil bertanya, apakah kau akan pergi untuk membantu bocah itu? Xiaoyan kemudian terdiam sejenak sambil berbicara, mungkin aku memang harus pergi karena ras jahat asing yang muncul kali ini bahkan kekuatannya jauh lebih menakutkan daripada yang kita hadapi. Xiao Xiao kembali melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia bertanya, ayah, apakah aku boleh ikut bersama dengan dirimu? Bagaimanapun juga Luoli adalah temanku dan aku juga akan membantu dirinya. Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan kemudian dia pun mulai berbicara kembali. Aku kira semuanya sudah berakhir, tapi ternyata akhir adalah sebuah awal. Dan akhirnya tamat. Setelah Bang Sob gak upload Xiaoyan, kalian itu nonton apa sih? Komen di bawah ya, ramaikan kolom komentar. Sekarang juga, cepat.